Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat sehat wal afiyah. Selawat teriring salam selalu kita curahkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau sampai nanti akhir zaman, mendapat syafaat beliau dan dimasukkan dalam surga bersama beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk masih di bab tentang perihal sunnah-sunnah yang kita lakukan di dalam sholat. Yang keenam, sunnah yang keenam yaitu setelah takbir membaca surah Fatihah, membaca surah. Setelah takbir maka disunnahkan bagi kita untuk membaca doaul iftitah, yaitu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh sampai akhir. Akan tetapi sunnah tersebut bisa dilakukan apabila posisi kita tidak dalam masbuk atau imam sudah posisinya sudah berada dalam keadaan ruku. Misalkan imam ruku, kita masuk, seharusnya kan kita kan masih dapat ini, karena kita kan ingin mengejar rakaat imam. Sedangkan kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita jangan lagi membaca iftitah. Di sini tidak disunahkan lagi untuk membaca iftitah, langsung aja Allahu Akbar, langsung ruku, yaitu mengejar rakaat untuk mendapatkan rakaatnya imam. Nah, di sini kita baca beberapa hal di mana batalnya, artinya tidak dianjurkan untuk membaca iftitah. Barang siapa yang membaca iftitah, bahkan di sini dianjurkan untuk mengganti iftitah tersebut dengan bacaan Al-Fatihah. Kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi yusannu bi khamsati syurut. Dia bisa disunnahkan dengan 5 syarat. An yudrikal imam fil qiyami. Apabila makmum tersebut mendapatkan imam
posisi imam dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan ruku imam, fala yusannu idza adrakahu fi ruku'i aw sujudi aw al-i'tidali aw tasyahhud. Maka si makmum tidak dianjurkan untuk membaca iftitah apabila dia mendapatkan imam dalam keadaan ruku. Misal contoh, imam ruku, berarti kan posisi kita ini masbuk. Kita masuk masjid, saya mau sholli fardhu subhi, Allahu Akbar. Apabila kita sibuk dengan iftitah, maka kemungkinan kita akan tidak mendapatkan rukuknya imam. Apabila rukuknya imam tidak dapat, berarti tidak dapat rakaat. Jadi Allahu Akbar, udah langsung. Jadi tidak ada yang dibaca. Iftitah sunnah, jangankan iftitah, Fatihah saja kita tidak dianjurkan untuk membaca. Mengapa? Karena posisi kita dalam keadaan masbuk dan Fatihah ditanggung oleh imam. Kemudian al-syara'a fi ta'awuz. Yang kedua, tidak dimulai dengan ta'awuz. Allahu Akbar. A'udzubillahi samii'al minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni wajjahtu wajhiya, batal. Jadi Allahu Akbar kabira. Langsung. Jadi tidak ada lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar kabira. Udah, enggak sunnah lagi. Jadi iftitah tersebut tidak disunnahkan. Kalaupun dia baca, ya dibaca saja, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Karena kesunahannya dia harus setelah takbir langsung ya, membaca iftitah. Yang ketiga, alla yakhafa fawata ba'dil Fatihah idza qara'ahu. Yakin apabila dia membaca iftitah, Fatihah ini selesai. Misalkan sholat zuhur, kita kan tidak tahu nih, imam ini bacanya panjang atau tidak. Pun kita datang tuh udah tidak berada di posisi sama-sama dengan imam. Allahu Akbar. Di mana letak posisi Bapak Ibu? Apabila yakin bisa membaca Fatihah panjang, baca iftitah. Tapi kalau seandainya yakin imamnya cepat dan kita kalau baca iftitah, habis iftitah kemudian harus menyelesaikan Fatihah. Kalau mungkin bisa kita surah. Surah oke lah kita tidak baca, oke bisa. Tapi ketika kita baca iftitah, pastikan kita harus membaca Fatihah kan. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan pilihan. Apabila posisi kita dalam keadaan tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan Fatihah, di sini dianjurkan tidak membaca iftitah. Jadi Allahu Akbar, tembak saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena posisi kita tidak tahu imam ini cepat atau tidak, dan pilihan surahnya panjang atau tidak, kan sholatnya sir. Lain kalau maghrib, isya, subuh, datang pun kita dalam keadaan di bacaan surah, tengok surahnya imam panjang. Allahu Akbar, imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah, panjang. Udah baca Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, masih panjang dia. Kemungkinan alhamdulillah selesai imam surah, selesai juga kita Fatihah. Tapi kalau Bapak Ibu masuk, imam udah Allahu Akbar, surahnya pendek, wadduha wal laili idza saja, ibu bapak baca iftitahnya lama, Fatihahnya ibu pun bapak pun lama juga. Nah, posisi ini lebih baik jangan dibacakan iftitah. Nah, lain kalau kita sama-sama dengan imam datang sini, kita nunggu imam, nunggu sholat,
Imam takbir, Allahu Akbar, kita mentakbir, Allahu Akbar. Kemungkinan besar kita bisa menyelesaikan iftitah karena imam baca apa? Fatihah. Nah, begitu. Kemudian alla takuna salat janazah. Salat janazah, jangan baca iftitah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah. Lama ini jadinya. Sedangkan salat jenazah ini dipercepat. Karena salat jenazah ini tidak boleh lama, lama-lama. Mabniyatun ala takhfif dalam bahasa fikihnya. Ya, salat jenazah itu tak boleh berayun-rayun. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sambil sedih dia tengok jenazah. Ar-Rahmanir-Rahim. Takbir pertama ya lama. Takbir kedua lagi Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ini bisa sampai 10 menit. Nah. Ini kelamaan. Jadi sholat jenazah itu dianjurkan untuk dipercepat. Kemudian yang kelima, alla yakhafa khurujal waqt li'annahu yajibu alaihi hina izin al-ishtighal bil wajibi faqat. Apabila sembahyang kita itu udah mau masuk asar, zuhur ke asar, ini sholat tinggal berapa menit lagi ini masuk asar. Nah, di situ tidak dianjurkan kita untuk membaca iftitah, bahkan sunnah-sunnahnya pun yang lain tidak dianjurkan lagi. Karena apa? Kita ngejar waktu. Nah, ini kan secara hukum. Kita bicara hukum, bukan bicara soal daripada cepat-cepat, Ustaz. Ya, bagus kita lama-lama aja. Enggak juga. Kalau mau lama-lama jangan terlambat. Ini udah 5 menit lagi mau azan asar. Kita sholat Allahu Akbar, lama pula tuh. Pakai iftitah lagi Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Dapat dia. Baca Fatihah, lama lagi Fatihahnya. Pilih lagi surat yang panjang, baru dia Allahu Akbar ruku. Azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana sholatnya? Teruskan? Diteruskan, Pak. Jangan dibatalkan. Teruskan, jangan batalkan ya. Jangan teruskan. Haram dibatalkan. Diteruskan. Tapi perbuatan kita itu perbuatan yang haram. Tapi sholatnya sah. Tapi perbuatan kita itu haram. Kenapa? Karena kita mengundur-undur waktu sholat. Kemudian beberapa riwayat tentang iftitah. Yang pertama yang sering kita baca, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini iftitah yang sering kita baca. Ini berat sebenarnya iftitah ini. Karena semacam janji kita di hadapan Allah. Karena kalau kita artikan wajjahtu wajhiyya, aku hadapkan diriku ya Allah. Bukan hanya muka. Makanya orang tuh kadang salah mengartikan wajah di dalam kalimat ini. Bukan muka saja. Karena dalam bahasa Arab itu ketika dia dikatakan wajah, dia semuanya ini. Inni wajjahtu. Sesungguhnya aku ya Allah menghadapkan diriku, bukan hanya muka. Karena kalau dia diterjemahkan muka, ya Allah, aku hadapkan mukaku. Makanya dalam surah Al-Fatah, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, kan? Tampak pada mukanya min asaris sujud, tanda sujud, sehingga orang mengartikan itu muka.
Jadi dia pengennya mukanya itu ada tanda sujud. Maksud di sini bukan muka. Jadi maksud di sini dalam diri dia itu terpancar cahaya daripada sholat. Karena makna wajah di situ badannya kita keseluruhan. Makanya di sini dikatakan wajjahtu wajhiyya. Aku hadapkan diriku lillazi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inna salati, singkat saja, inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untukmu ya Allah. La syarika lahu, aku tidak menyekutukan Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku ya Allah termasuk daripada orang-orang muslim. Artinya di sini ikrar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Jadi hidup itu bukan untuk manusia, hidup itu bukan untuk siapapun. Hidup dan ibadah kita hanya untuk Allah. Mati pun kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu riwayat iftitah yang pertama. Riwayat yang kedua jarang kita baca. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataaya bil ma'i wasalji wal baradi. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan di antara kesalahan-kesalahanku, diriku dan dosa-dosaku, sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Artinya kita minta kepada Allah agar kita tidak berbuat dosa. Jadi kesalahan itu jauhkan betul-betul ya Allah, sebagaimana kau pisahkan antara timur dan barat. Kemudian Allah manakkini, ya Allah bersihkanlah diriku min khotoya, dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana kau bersihkan baju putih yang kotor kemudian menjadi kembali bersih. Allahumma ighsilni, ya Allah cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i, dengan air, wasalji, dan embun, wal bardi, dan salju. Artinya ya Allah, kesucian air tersebut, putihnya salju, putihnya embun, beningnya embun tersebut, sucikanlah daripada kesalahanku ini ya Allah. Nah itu doa iftitah yang jarang sekali kita baca. Dan dua-duanya itu, yang pertama kita baca itu riwayat Imam Muslim, dan yang kedua itu lebih kuat lagi sebenarnya, dari riwayat mutafaqun alaih. Jadi dia Bukhari Muslim. Jadi yang kita baca tadi, inni wajjahtu wajhiya lillazi, itu riwayat Imam Muslim satu saja. Tapi kalau yang dua itu, yang nomor dua itu mutafaqun kebalik. Yang kita baca pertama itu Bukhari Muslim, yang kedua itu adalah riwayat Imam Muslim. Jadi dipilihlah riwayat yang paling kuat, yaitu Bukhari dan Bukhari Muslim. Nah, yang kedua itu riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rawi Muslim. Jadi tambahan. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu, yaitu tambahan. Itu tambahan. Kebalik ya saya. Enggak. Yang pertama itu yang sering kita baca itu riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kedua itu mutafaqun alaih. Kemudian tambahan itu tambahan Imam Muslim. Nah, jadi
apa kita tambah lagi inni wajjahtu wajhi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu hadis, itu tambahan daripada Imam Muslim. Kemudian wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Nah, riwayat yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini riwayat Imam Muslim. Balik. Kemudian yang ketujuh, ta'awuz. Wa afdaluhu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli raq'atin wa yata'akkadu fi raq'atil ula wa yusannu al-israru biha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu sunnah. Yang kita baca sunnah di setiap rakaat. Tapi bacanya pelan. Jadi sebelum kita membaca Fatihah itu disunahkan ta'awuz, tapi dia pelan, tidak kuat. Jadi tidak pernah kita dengar imam itu membaca sebelum Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak pernah. Dia a'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pelan. Dia tetap disunahkan di setiap rakaat. Tapi lebih ditekankan lagi itu di rakaat pertama. Kalau rakaat kedua, ketiga atau keempat tidak terlalu ditekankan, tapi rakaat pertama itu ditekankan. Tapi tetap disunahkan untuk membaca ta'awuz di setiap rakaat. Akan tetapi sama ta'awuz juga itu ada beberapa syarat di mana kita mendapatkan kesunahan untuk membacanya. Apabila yang pertama kita sudah mendapatkan imam, sama tadi seperti iftitah, kita telah mendapatkan imam posisinya sudah dalam keadaan ruku, ya tidak usah ta'awuz. Allah auzubillahi minasyaitonir rajim, tidak usah udah. Jadi Allahu akbar langsung ruku, atau kita lihat imam dalam keadaan sujud, Bapak Ibu ingin ikut imam sujud, Allahu akbar langsung sujud. Jadi tidak usah baca apa-apa lagi, jangan baca ta'awuz dan juga jangan baca iftitah. Kemudian alla yashra' fil Fatihah. Kalau udah baca Fatihah tidak boleh lagi udah dia baca ta'awuz. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bismillah kan termasuk Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ingat belum ta'awuz, lalu ulangi lagi auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah lagi udah. Ketika udah baca bismillahirrahmanirrahim, ta'awuz, iftitah batal. Jadi tidak usah dibaca. Ketika ibu baca salat zuhur misalkan, ini kan kita gambarkan biasanya di salat zuhur kan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu Bapak pengen ngulangi lagi karena belum baca ta'awuz dan iftitah. Ketika Bapak udah memulai Fatihah, ta'awuz, iftitah itu sudah batal. Artinya dibaca pun dia sia-sia. Jadi udah lanjutkan saja Al-Fatihah. Ketika takbir langsung Allahu akbar kabira, itu iya dapat. Tapi kalau udah takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim, udah masuk Fatihah, udah berarti ta'awuz tidak dibaca lagi, iftitah pun sudah tidak dibaca. Kemudian ala yakhaf fawatu ba'dil Fatihah, sama kalau ta'awuznya bisa menghilangkan takutnya kita tidak dapatnya Fatihah, ta'awuz jangan dibaca. Ala yakhaf khurujul waqt, hampir sama ya, dengan dengan iftitah, yaitu
takut apabila waktu tersebut habis karena disibukkan dengan sunnah, sedangkan kewajiban masih banyak yang harus dibaca. Kemudian yang kedelapan, an yaqifa ala ru'usil ay asna'il qira'ati lil ittiba. Yang kesembilan, at-ta'min, yaitu membaca amin, ayyaqula amin, wa ma'na Allahumma stajib, wa yusannu lil ma'mum wa khafaqatul imam fil jahri biha, yaitu bersamaan dengan imam ketika membaca amin. Waladhdallin. Imam sebenarnya makmum itu mengikuti imam, tapi kita enggak. Kebanyakan kita tuh amin dulu baru imam. Imamnya terlambat. Bukan terlambat sebenarnya, imam pun ngasih jeda. Kan memang jeda dulu. Waladhdallin. Nah, sunnah itu jeda. Ya, amin. Nah, gitu. Ini enggak. Baru enggak sampai waladhdallin. Baru belum nun. Nunnya belum selesai. Waladhdallin. Jadi disambar dulu. Selesaikan dulu nunnya imam, karena ini posisinya masih Fatihah. Fatihah belum sempurna. Karena nun itu termasuk surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Nah, baru imam kita pun menyertai aminnya imam. Amin. Karena Nabi mengatakan barang siapa makmum yang bersamaan dengan imam, maka sama juga dia mengamini aminnya malah malaikat. Jadi saat itu malaikat pun ingin amin, tapi kalau dia duluan tak dapat lah. Jadi dia harus nunggu dulu imam, muwafaqatul imam, bersamaan dengan imam bacaan aminnya, bukan mendahului imam, tapi bersamaan dengan imam. Lain kalau sir zuhur, mana nunggu sholat zuhur, imam ini tak dengar suara, nggak bisa. Ini yang bisa kita lakukan ya, sholat jahar, maghrib, isya dan zuhur dan asar. Bapak ibu jangan nak dengar imam, nggak bisa didengar. Kemudian yang ke-10, qira'atu syai'un minal qur'ani ba'dal fatihah. Nah, ini sunnah, membaca sesuatu sebagian daripada Al-Quran setelah fatihah, lil imami wal munfarid, baik itu bagi imam ataupun dia sholat sendiri. Wa yusannu kadzalika lil ma'mum idza lam yasma' imamahu. Sunnah apabila makmum tidak mendengarkan imam bacaannya. Misal kita sholat maghrib, masjid besar, mic speaker ini tak hidup atau tak langgar lah, tak tahu apa yang dibaca imam ini. Udah imam baca surah, kita imam baca Fatihah, kita baca Fatihah mungkinlah kedengaran karena ada aminnya kan, surahnya tak kedengaran, udah kita baca surah sendiri aja. Ya. Biasanya itu dilakukan, biasanya ini ibu-bapak, imam yang terlalu zikirnya terlalu keras, sedangkan makmum masbuk itu masih banyak. Nah, itu biasanya gitu. Makanya imam zikir itu dianjurkan. Nih, dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan zikir setelah sholat itu dianjurkan. Nah, ini tidak ada yang namanya setelah sholat itu tidak zikir, tidak ada. 4 mazhab sepakat setelah sholat itu berzikir. Ya, baik dia Muhammadiyah, baik dia Wahabiyah, baik dia siapapun lah, setelah sholat itu zikir. Jadi kalau ada orang setelah sembahyang salam itu keluar takut sama zikir, yang takut sama zikir itu cuma satu. Nah, itulah dia. Nah, cuma setan ya, kepanasan. Jadi setelah sholat itu sunnah zikir, sunnah. Tapi kesunahan itu jangan disalahartikan. Nah, ini
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berzikir. Di situ ada zikir, tapi tidak dianjurkan. Dia bisa dianjurkan keras, dia bisa pelan. Akan tetapi apabila dia keras dan dia mengganggu orang yang sholat, itu justru berdosa malah. Fayyambaghi ala tahrimi. Di situ di kitab itu dikatakan bahkan keharaman di situ bisa masuk. Bayangkan ini speaker ini kuat loh. Misal contoh begini. Saya contohkan ya. Bapak lagi sholat, masbuk berdua sini. Masbuk. Ini speaker saya kencangkan. Kita coba ya. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam. Bapak kan datang nepuk orang belakang. Sama-sama mas. Apa yang Bapak dengar dari imam? Tak mungkin dia juga mengeraskan suara kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tak mungkin juga dia. Jadi dia mau belum. Nah di sini bahwasanya zikir tetap berzikir, tapi lihat dulu keadaan masjid kita. Apabila masjid tersebut masih banyak yang masbuk, maka pelankan suaranya. Dia tidak diperbolehkan untuk jahar. Dia agak sedikit isror, tapi tidak agak pelan benar. Tak bersuara, enggak juga. Pelan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kan sepakat, ada yang lambat. Antara ada yang terlambat. Nah, kalau sholat maghrib, isya, apalagi masjid yang sifatnya itu di pinggir jalan, wah itu mau bijaksana dalam ilmunya. Wah masjid kami sudah terbiasa keras. Jangan pakai masjid kami, standarnya itu kitab. Jangan pakai masjid kami. Dari orang tua saya udah keras, Ustaz tak bisa kata dia. Nah, bukanlah ada main-main orang tua nih. Dan gitu tak bisa begitu. Jadi kita standarnya kitab. Ya, nggak bisa keras-keras. Kalau udah main keras-kerasan, ya repot. Lebih baik mundur. Nah, iyalah. Kalau saya dibilang masjid saya Pak Ustaz dari orang-orang tua saya begini-begini, udah begini Ustaz. Saya udah diam ya. Oh iyalah. Saya pun bilang bukan gak dosa-dosa benar Pak. Dalam otak saya bilang begitu. Apa? Ketika lah. Masjid saya Ustaz haus begini. Pakai masjid saya. Berarti kan kita kan tak dikasih ruang. Masjid dia. Ini kalau saya hanok kan nanti saya yang kena. Nah, tapi kalau misalkan dipinta untuk memberikan pencerahan atau kajian, ya harus kita kasih. Masalah dipakai atau tidak dipakai itu urusan masing-masing. Yang penting sudah ngasih tahu. Intinya juga kita pun sama. Bapak masuk masjid orang. Ialah kalau masjid sendiri, bapak masbuk, ibu masbuk. Baik, coba masbuk. Kemudian kita sholat di belakangnya kita berdua. Saya sama antum. Saya jadi imam. Ayo, Ustaz Dip, imam. Udah? Ini imam zikirnya kuat. Kita sembahyang di situ. Mencontohkan masjid gitu ya. Saya takbir. Allahu Akbar. Tak mungkin nggak saya bacanya kuat-kuat kan? Karena bukan kita imam asli kan? Kita kan imam numpang masjid. Allahu Akbar. Posisi saya akan baca Fatihah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan speaker kuat. Apa yang didengar kalian tuh? Tidak dengar apa-apa. Untuk membaca amin ya mungkin bingung kali. Habib ini udah ke belum nih? Tahu-tahu Allahu Akbar. Belum kan saya baca. Nah, padahal saya udah baca. Nah, posisi begini kembali lagi ke kajian kita. Apabila kita tidak mendengar imam membaca surah, maka bacalah surat sendiri. Sunnahnya seperti itu. Wal afdal salatu ayatin fa aksar. Afdalnya itu ya, cari 3 surat, 3 ayat ke atas. Jadi tak bisa gak Waladhdallin amin Yasin Allahu Akbar makruh.
Dia paling enggak tiga ayat ke atas. Kemudian wasuratul kamilah afdal, surat yang sempurna itu lebih afdal memba di tawilatin walau kana al-ba'du atwal min surah lil ittiba. Ada imam itu sering baca ayat sepotong-potong ya, tapi panjang. Misalkan dia potong ayat, ini contoh nih kaligrafi di sini nih ya, Muhammadur Rasul di sini ini kan ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma huwa syidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud dzalika masalahum fit Taurah wa masalahum fi, sampai akhir ini kan, sampai akhir ini kan selesai nih. Ini kan panjang, lumayan panjang ini panjang. Bacaan panjang ini dengan satu surat yang sempurna itu lebih afdal surat yang sempurna walaupun dia panjang ya. Bapak Ibu baca misalkan alam nashrah laka sadrak wa wada'na, mana panjang alam nashrah sama ini? Panjangan ini, tapi mana yang lebih afdal, alam nashrah atau ini? Alam nashrah, karena alam nashrah sempurna satu surah, dan ini potongan ayat surah Al-Fatah, ini potongan ayat ya, jadi kesempurnaan. Tapi kalau dibilang apa kesah, ya sah lah, orang tak baca ya sah, apalagi baca. Ini kita bicara tentang keafdolian, kesempurnaan. Ini dikatakan di sini wasuratun kamilah afdal min ba'di tawilatin walau kanal ba'd atwal minas surah, walaupun sebagian tadi panjang, kecuali memang imam itu udah sering baca Al-Quran. Seperti saya waktu belajar di Yaman, guru saya Habib Umar itu kalau sholat subuh itu ngimamnya pakai dari Al-Quran dari awal. Jadi 3 lembar, besok begitu lagi 4 lembar, 7 lembar, sampai 1 juz, kadang sampai setengah juz. Nah, besok gitu lagi. Ini bukan motong ayat, karena nyambung. Misalkan subuh ini 3 lembar, besok 3 lembar lagi, besok 3 lembar lagi. Nah, ini bukan motong. Ini ingin sholat dengan Al-Quran. Nah, biasanya kan imam itu kan dia tidak hafal Quran, cuman hafal potongan-potongan ayat. Misalkan Allahu Akbar waladhdallin law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu, itu kan potongan ayat, itu diambil dari ini kan potongan-potongan ayat. Boleh, tidak jadi masalah, tapi sempurnanya lebih baik yang surah tapi sempurna daripada panjang tapi tidak sempurna. Wallahu a'lam. Sila nanti kita akan bahas tentang surah-surah yang disunahkan seperti apa, surah-surah yang untuk sholat zuhur, untuk sholat maghrib, untuk sholat isya, itu seperti apa surah-surah yang disunahkan. Kapan bisa dikatakan panjang, kapan dikatakan pendek, agar kita tidak salah memahami imam. Kadang kita mengatakan imam itu panjang benar, tak mikir. Nah, kapan standarnya imam itu dikatakan panjang, kapan imam itu dikatakan pendek? Karena tidak semua sholat itu bacaan imam itu bisa dikatakan panjang. Ada yang harus panjang, subuh itu panjang, termasuk di antara yang dianjurkan untuk panjang. Tapi panjangnya itu seperti apa dulu? Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Jadi bagaimana, apakah kita harus sholat zuhur kita dalam keadaan puasa hemat selain itu dari bulan atau sudah ada. Nah, dalam kita melaksanakan sholat zuhur itu bingung itu tidak
hanya ke awal soal yang kedua biasa atau umum atau soal yang harus diulang atau yang harus diulang. Bingung menentukan rakaat. Iya, kalau bingung menentukan rakaat, kaidahnya ambil rakaat yang paling kecil, itu saja. Ambil saja rakaat yang paling kecil. Misalkan 3-2, 3-2, 3-2, 2, 4-3, 4-3, 4-3, 3. Udah. Nanti sujud sahwi. Ya, ketika udah, karena kan ada keraguan di situ. Jadi kalau udah sujud sahwi pun tidak jadi masalah. Intinya ketika ragu dalam menentukan rakaah, maka ambillah rakaat yang paling terkecil. Kalau ragu, kalau yakin enggak. Kalau yakin udah. Kalau yakin ya sudah dengan keyakinannya. Tapi kalau seandainya imam, dia berbeda posisinya. Kalau dia jadi imam, bapak jadi imam, 4-3, 4-3, 4-3. Lalu bapak yakin kan, dipastikan ngambil yang sedikit kan? Kemudian ternyata keyakinan bapak itu salah. Disalahkan oleh siapa? Disalahkan oleh makmum. Dan makmum subhanallah. Dari situ imam harus mengikuti makmum. Nah, kan bapak kan dalam posisi ragu. Dan di situ ada makmum. Nah, di situ makmum yang lebih kita yakini. Kalau seandainya imam itu yakin betul 3-4, 3 atau 4, udah. Ya sudah, nanti makmum harus nambah. Ya, harus nambah. Nah, kalau posisi sendiri, soalnya kan sendiri tadi ibu. Ya sudah, ambil saja yang paling kecil. Wallahu a'lam. Sila. Saya masih akan surat lagi. Pada saat itu saya lupa membaca doa ibunda ya. Apakah diperbolehkan saya juga membaca doa ibunda pada rakaat hidupnya? Yang kedua, apakah ada doa ibunda yang beda? Saya Allah akan dirahmati pesannya. Apakah ada yang sampai dari itu? Untuk mengimbau apabila kita terbangun melakukan posisi salat sekarang. Doa iftitah dia hanya dibaca setelah takbir pertama. Jadi untuk menggantinya di takbir kedua, artinya setelah rakaat kedua baru kita ingin membaca iftitah, tidak disunahkan. Toh juga tidak dianjurkan. Bahkan sedangkan di rakaat pertama saja kita sudah tidak dianjurkan, apalagi sudah melewati fase-fase bacaan yang terlalu banyak. Toh tadi yang kita pelajari, apabila kita membaca, yaitu membaca ta'awuz saja, ya, kita udah masuk langsung ta'awuz, iftitah itu batal kan? Atau membaca bismillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, langsung batal. Lalu kita mau balik lagi ke iftitah, itu tidak dianjurkan. Apalagi tadi kita ingin baca di rakaat kedua. Tidak ada. Yang kedua, apakah ada riwayat lain? Ada 2 riwayat tadi. Ada 2 riwayat. Riwayat yang kedua tadi yang lebih pendek. Allahumma ba'id khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu riwayat Imam Muslim, itu yang paling pendek. Wallahu a'lam. Kalau ada riwayat yang ketiga, ya. Intinya 2 riwayat yang saya tahu, yang saya baca. Kalau nanti misalkan dapat lagi, mungkin ada iftitah yang paling pendek untuk mengimbangi, saya kasih. Tapi yang saya tahu cuman 2 tadi. Intinya apabila yakin bakal tidak mendapatkan Fatihahnya imam, karena Fatihahnya kita juga lambat, ya udah lebih baik jangan dibaca saja. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Kalau dengan definisi soal seseorang tidak sah
tidak membaca Al-Fatihah. Itu dengan pandangan Yesus itu. Ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, seluruh imam dan makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Dia wajib membaca Al-Fatihah. Kecuali dalam satu gambaran saja. Illa fi suratil masbuk. Kecuali dalam keadaan terlambat. Dan itu dilihat, dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, man adraka ruku faqad adraka rakaah. Siapa orang yang mendapatkan ruku, berarti dia mendapatkan rakaat. Jadi apabila dia mendapatkan ruku, dia pasti dapat rakaat. Jadi itu hadisnya. Jadi untuk orang mendapatkan ruku, dia mendapatkan rakaat, itu gambarannya ada di masbuk. Makanya ketika kita masbuk, posisi imam itu masih ruku, dan kita kejar dia dalam keadaan ruku, dapat makmum mendapati imam dalam keadaan ruku, maka posisi dia mendapatkan rakaat. Nah, di situ Imam Syafi'i mengatakan hanya dalam satu gambaran makmum boleh meninggalkan Fatihah, selainnya tidak boleh. Kalaupun dia terlambat atau bacaannya itu lambat, maka dia diperbolehkan untuk berselisih dengan imam, hanya saja jangan sampai 3 rukun tawil, 3 rukun yang panjang. Ya. Imam ruku, misal, ibu, bapak masbuk, bukan masbuk, apa? Dalam posisi ya, sama-sama imam, dapat waladhdallin, amin. Itu tidak masbuk. Ibu mendapati Fatihah imam. Ya. Membedakan masbuk dan muafik itu gampang. Kapan ibu bapak dikatakan muafik, kapan dikatakan masbuk? Kalau bapak mendapatkan Fatihah imam, berarti bapak muafik. Bapak wajib menyelesaikan Fatihah. Walaupun bapak ibu baca Fatihahnya lambat, wajib diselesaikan. Masbuk adalah orang yang tidak mendapati Fatihah imam. Bapak ibu masuk, imam baca surah, berarti bapak dikategorikan masbuk. Nah, posisinya ibu bapak masuk dalam keadaan mendapati Fatihah imam, sedangkan ibu bapak baca Fatihahnya lambat betul. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, lambat betul. Posisi ini membingungkan ibu sendiri, sedangkan imam membaca surah pendek dan plus cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Mana ibu mau imbangi? Tak bisa terimbangi ini posisinya. Ibu teruskan, bapak teruskan. Imam ruku, teruskan. Ruku ini rukun panjang, rukun tawil. Selesai. Naik, i'tidal. I'tidal ini rukun qasir, tidak dihitung. Rukun qasir. Sujud, rukun tawil. Ya, rukun tawil. Duduk di antara 2 sujud, itu rukun qasir. Rukun pendek, tidak dihitung. Sujud kedua baru di 3. Berarti posisinya masih banyak ibu. Posisi imam ruku, ibu teruskan, bapak teruskan Fatihah. Dan i'tidal, teruskan Fatihah. Sujud, teruskan Fatihah. Jangan sampai sujud kedua ibu masih posisi dalam keadaan di atas. Mengapa? Karena sudah nanti berselisih 3 rukun tawil. Nah, 3 rukun tawil. Makanya harus bisa membedakan rukun tawil dan rukun qasir. Yang dimaksud di sini adalah rukun tawil. Rukun tawil itu rukun panjang. Bapak ibu boleh memanjangkan. Ruku lama-lama boleh. Nah, hanya saja ada berbeda pendapat di i'tidal. Sebagian mengatakan i'tidal ini rukun qasir, sebagian lagi mengatakan i'tidal ini rukun tawil. Dia boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Wallahu a'lam. Seperti itu. Silakan ibu. Terakhir bu ya.
Jelas. Ada dua riwayat apakah itu kita harus salah satu Iya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu riwayat Imam Muslim. Imam Muslim punya dua riwayat. Ya, dia punya riwayat. Tadi yang kita baca, yang sering kita baca, ini wajjahtu wajhiyah, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sehingga para ulama kita menggabungkan antara Bukhari dan Muslim, ditambah lagi riwayat Imam Muslim. Jadi dia dua hadis digabung menjadi satu. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu satu hadis. In wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu hadis. Bahkan dia jadi 3 hadis, Ibu. Ketika kita menambahkan ini wajjahtu, itu kalimat ini itu di hadis yang lain. Itu di hadis Tabarani. Hadis Tabari. Jadi riwayat Bukhari Muslim tidak menggunakan ini. Makanya ini diperselisihkan pendapat menggunakan kalimat ini. Ada yang tidak mau baca ini, ada. Jadi langsung wajjahtu wajhiyah, enggak pakai ini. Ini itu di riwayat yang lain lagi. Jadi itu penggabungan dari tiga hadis. Riwayat 3 hadis. Muslim, Bukhari Muslim, kemudian riwayat Imam Tabrani, Imam Tabrani. Jadi tiga hadis. Nah, kemudian di riwayat yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, itu riwayat Imam Muslim. Nah, jadi kalau memang dikatakan dia mengatakan itu iftitah itu adalah sebagai Allah akbar kabira alhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila, dia mengatakan itu iftitah, ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah, boleh. Kalau misalkan dikatakan itu bukan penggabungan, tapi itu satu hadis yang lain, tidak jadi masalah, boleh saja. Nah, tapi iftitah yang dimaksud di sini adalah wajjahtu wajhiyah, kemudian Allahu akbar itu tambahan daripada iftitah. Jadi dia bukan termasuk iftitah, tapi dia ditambahkan di iftitah sehingga dia menjadi masuk dikategorikan iftitah. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau memang dia masukkan dia itu jadi 3 riwayat, saya belum bisa katakan itu doa iftitahnya. Ya, tapi karena Imam Muslim sendiri meriwayatkan di hadis yang kedua, beliau tidak memasukkan Allahu akbar kabiro. Nah, jadi Imam Muslim hanya mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Seandainya Imam Muslim itu mengatakan itu iftitah, kemungkinan besar Imam Muslim akan memasukkan Allahu akbar, karena ini kan riwayat Imam Muslim ini. Ya, riwayatnya Imam Muslim. Maka dia akan katakan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ah, begitu. Atau kalimat tersebut terputus dalam bentuk hadisnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Atau bisa jadi juga tidak menutup kemungkinan itu menjadi sebuah hadis yang terpisah dan dia masuk dalam kategori iftitah. Nah, jadi kalau misalkan dikategorikan iftitah berarti dia menjadi 3 riwayat, berarti dia 2
2 dari Imam Muslim dan 1 dari Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Nanti saya jadi. Ada agama Islam itu ada 73 agama. 73 golongan. Terus masalah apa Tuhan ada orang pintar, satu orang yang paling bisa mencakup orang. Tapi kalau aliran yang lain bisa nggak mencakup yang lain-lain? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau nanti Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Mana yang lebih benar? Semuanya akan mengatakan akulah yang paling benar. Saya tak bisa panjang-panjang, karena saya sakit. Ini ada pembahasannya khusus tentang bab fiqh. Namanya Sawadul A'zam. Nabi pernah berkata dengan Sawadul A'zam, "Alaika bisawadil a'zam." Apa Sawadul A'zam itu? Sawadul A'zam itu adalah mereka kelompok yang paling terbesar. Mereka kelompok terbanyak. Mereka lah yang dikatakan Sawadul A'zam. Jadi mana kelompok yang paling terbesar? Dialah kemungkinan kesalahannya. Kalaupun ada kesalahan dia tidak banyak. Maka 73 ini bahkan nanti bisa menjadi lebih daripada 73. Karena 73 itu para ulama mengatakan hanya gambaran terbanyak saja. Kalau kemungkinan nanti banyak lebih besar lagi bisa. Dan sekarang banyak aneh-aneh ya. Khotib perempuan udah banyak ya. Sembahyang udah aneh-aneh pun sudah banyak. Masya Allah, pokoknya udah banyak lah aneh-aneh. Dan ini dan itu apa semuanya aneh-aneh. Kemudian mana yang harus kita ikuti? Ma ana alaihi washabi. Pertama, ikuti jalan Rasul dan jalannya para sahabat. Rasulullah, ikuti jalan Rasulullah, dan kita tak akan pernah bisa memahami jalannya Rasulullah kecuali tanpa sahabat. Dan kita memahami apa yang diucapkan para sahabat pun tidak bisa karena kita tidak ketemu. Kita harus memahami dengan para ulama. Nah, ulama seperti apa yang harus kita ikuti? Mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka yang kelompoknya yang paling terbanyak. Ikutilah kelompok yang terbanyak. Udah selesai. Insya Allah akan selamat. Kalau masalah Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran itu bukan sebenarnya menjadi suatu patokan, enggak. Karena Al-Quran itu Allah permudahkan juga untuk orang-orang mujrim juga, orang-orang kafir itu Allah permudahkan juga untuk menghafal Al-Quran. Yang kita maksud di sini adalah orang yang menghafal Al-Quran tapi dia mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kalau dia hanya sekedar hafal tapi Al-Quran tidak bisa memberikan hidayah untuk dia, itu Al-Quran sendiri yang berbicara. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, "Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimina." Al-Quran itu aku tanamkan kepada hati-hatinya orang mujrim pun mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Jadi orang-orang orientalis pun, orang-orang orientalis itu adalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, dan dia mempelajari Al-Quran. Bukan hanya mempelajari, tapi dia menghafal Al-Quran. Loh, kok mampu? Sedangkan dia bukan umat Islam, tapi dia mengajarkan Al-Quran mampu. Iya. Karena Al-Quran itu siapa saja diperbolehkan, dipermudah oleh Allah. Karena dia sudah dibaca oleh Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad yang bacanya terlebih dahulu, maka tak akan mampu kita itu untuk membaca, keluh lidah kita untuk membaca Al-Quran. Tidak bakal mampu. Karena Nabi Muhammad sudah membacanya, maka mudahlah lisan manusia untuk membaca Al-Quran. Nah, jadi
Adapun orang jangan terlalu oh ini hafal Quran. Lihat dulu, banyak orang hafal Quran tapi tidak mengerti Al-Quran. Ya, bukan hanya sekedar dihafal. Kalau hanya sekedar menghafal, tidak ada gunanya juga. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi butuh pengaplikasiannya dan pemahaman daripada ayatnya. Jadi anak-anak kita yang kita gembleng saat ini, masukkan jadi tahfizul Quran, masukkan di dalam hafalan penghafal Al-Quran. Setelah dia menghafal Al-Quran, tidak terhenti di situ. Sekolahkan lagi dia untuk mempelajari usul tafsir, apa makna daripada Al-Quran, asbabun nuzul, kemudian tafsir-tafsir daripada Al-Quran. Nah, ini baru dia mantap. Jadi bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran saja. Maka lihatlah seperti kalau kita lihat di YouTuber itu seperti Ustadz Adi Hidayat. Dia bukan hanya penghafal Quran, bukan. Tapi dia mampu untuk menerjemahkan Al-Quran. Tafsir Al-Quran seperti lagi Gus Baha. Dia bukan hanya sekedar menghafal. Kalau hanya sekedar menghafal, tidak ada gunanya juga. Sekedar menghafal. Maksud daripada, tapi lebih baik daripada tak hafal sama sekali. Kan begitu. Kalau ini udah, untuk apa kau hafal tapi kau tak paham. Daripada kau tak, udahlah tak paham, tak hafal lagi. Nah, itu kan beda cerita. Ini kan kita makna. Jadi bukan berarti dia hafal Al-Quran lalu langsung, udah kita ikut dia. Sabar dulu. Paham dah dia dengan Al-Quran ini? Makna daripada ayat ini? Apa perintah daripada Al-Quran? Karena kan ilmu semua isinya. Jadi tugas dia setelah menghafal, kemudian mempelajari Al-Quran. Berikut apa? Berikut tafsir, asbabun nuzul, kemudian apa perintah dalam Al-Quran, apa makna yang terkuat dalam Al-Quran. Nah itu. Jadi jangan juga mentang-mentang dia hafal Quran langsung oh ini hebat nih. Oh sabar dulu, lihat dulu hafal dan paham atau tidak. Nah, ini yang paling terpenting. Jadi tadi jangan bingung siapa yang harus kita ikuti. Ikuti saja kelompok yang paling terbanyak. Udah cukup. Jangan ikut kelompok yang sedikit. Kalau kelompok sedikit itu rentan salahnya lebih besar. Tapi kalau kelompoknya besar, insya Allah akan. Kelompok sedikit itu pasti suka bertapuk-tapuk. Tengok ya, apa-apa bertapuk-tapuk. Tapi kalau yang besar, insya Allah tak akan bertapuk-tapuk. Contoh, di Indonesia, NU, ada bertapuk-tapuk. Muhammadiyah, tidak bertapuk-tapuk, karena besar. Orang bertapuk-tapuk. Ada kelompok ini bertapuk lagi, Apa yang ditapukkan? Ketika dia bertapuk-tapuk, berarti ada apa? Kan begitu. NU jelas, Muhammadiyah ada gedung, jelas dia Universitas Muhammadiyah, sekolah, tak bertapuk-tapuk. Nah, kalau ada yang lagi bertapuk-tapuk nih, nggak perlu, janganlah diikutilah. Berat urusan ini. Ya, udah ikuti yang jelas, bukan yang lainnya salah. Saya tak katakan Ibu ya. Pokoknya jangan ikut yang aneh-aneh. Ikutlah di mana mereka beralurkan ahli sunnah wal jamaah. Selesai urusan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.